Halo cuy, balik lagi sama gue di Film Boy. Dan kali ini, seperti biasa, gue bakal ngomongin alur sebuah cerita film lagi nih, yang menurut gue sih cukup menarik dan juga bikin gue agak sedikit kesel sih cuy. Tapi ya udahlah ya. Jadi singkatnya aja nih, film ini tuh menceritakan tentang hidup seorang pria yang mau bunuh diri gitu, karena dia udah nggak sanggup ngebayar hutang-hutangnya, dan dia malah terdampar di sebuah pulau gitu cuy, serta dirinya yang mencoba bertahan hidup di pulau itu. Ya udah cuy, gak perlu banyak ngemeng-ngemeng lagi. Inilah dia alur cerita film Castaway on the Moon. Oke, film ini berawal dari seorang pria yang lagi berdiri di sebuah jembatan gitu. Pria itu lagi teleponan nih dengan seorang petugas bank, yang ternyata petugas bank itu yang lagi menagih hutang-hutangnya si pria itu. Oke, jadi si pria ini bernama Songgun. Karena si Songgun udah nggak sanggup buat ngebayar hutang-hutangnya, apalagi hutangnya dia yang semakin banyak, di jembatan itu pula ternyata doi punya niat buat lompat bunuh diri cuy. Waduh, setelah lompat dia kan berharap nih bakal mati. Ternyata dia malah terdampar di sebuah pulau gitu cuy. Yang ternyata nih, setelah gue lihat-lihat, pulaunya itu nggak terlalu jauh-jauh amat dari pusat kota cuy. Kan ngeselin ya. Gue kira si Songgun ini bakal terdampar di sebuah pulau di tengah laut gitu. Ternyata Oke, lanjut nih. Si Songgun pun malah jadi ngerasa kesel sendiri, karena ternyata dia masih hidup cuy. Dia juga ngerasa nyesel, harusnya mending dia lompat dari atas gedung aja, yang mana itu pasti bikin dia langsung is dead. Akhirnya nih, si Songgun keliling pulau itu buat nyari jalan keluar. Tapi ternyata pulau itu adanya di tengah laut. Ya iyalah ya, semua pulau juga adanya di tengah laut ya. Bukan, maksud gue, jadi pulau itu emang bener-bener gak ada jalan buat dia pergi ke daratan. Gak lama, si Songgun pun ngeliat sebuah kapal yang kebetulan lagi lewat di pulau itu cuy. Langsung dong si Songgun meminta pertolongan. Kebetulan juga nih, ada orang di kapal itu yang ngeliat si Songgun kan. Karena tangan si Songgun yang melambai-lambai minta tolong, orang di kapal itu malah ngira kalau si Songgun itu lagi menyapa orang-orang di kapal itu cuy. Kan kampret ya. Orang minta tolong malah dikira dadah-dadah ke dia. Aduh. Si Songgun pun nyoba buat nge-WA pacarnya, sampai dia juga nyoba buat berenang ke seberang. Tapi tetap aja cuy, semua itu ya percuma. Karena si Songgun yang udah ngerasa putus asa banget kan, dia malah berniat mau bunuh diri aja cuy di pulau itu. Tapi pas dia lagi mau bunuh diri nih, tiba-tiba dia malah ngerasa perutnya jadi mules. Karena perutnya yang udah nggak bisa diajak kompromi lagi, dia malah OTW boker di semak-semak. Waduh, gatel-gatel tuh pasti ya si Songgun. Malamnya si Songgun ngerasa kalau hidupnya yang sekarang itu jauh lebih baik. Ya lebih santuy, lebih chill ya kan. Bebas lah pokoknya. Karena dia udah nggak harus mikirin semua utang-utangnya. Beban hidupnya sama kredit-kreditan HP iPhone 11-nya. Besoknya Songgun mencari barang-barang bekas yang mungkin aja bisa dia pakai nih. Sampai dia nggak sengaja nemuin sebuah perahu bebek yang udah nggak kepake gitu. Yang akhirnya perahu bebek itu dia jadiin rumah buat dia tidur. Singkat cerita aja, karena si Songgun yang harus tetap bisa bertahan hidup di pulau itu, dia pun memakan jamur-jamuran, mencari ikan-ikan di sungai, menjebak burung-burung dan bebek, sampai dia pun menuliskan kata help di pulau itu. Sementara di sisi lain dari film ini muncullah karakter baru nih di film ini, yaitu seorang cewek yang bernama Jungyeon, yang kebetulan doi tinggal di apartemen yang gak jauh dari tepi laut. Jadi si Jungyeon ini bisa dibilang cewek yang introvert lah, pokoknya ansos parah lah. Karena dia yang bilang sendiri kalau dia gak pernah keluar rumah selama 3 tahun cuy. 3 tahun, gila gak tuh, gak keluar rumah 3 tahun, ngapain ya dia. Tapi selain itu si Jungyeon ini ternyata doi adalah anak orang kaya yang kerjaannya dia cuma di dalam kamar, duduk di depan komputer, terus belanja-belanja online gitu cuy. Sampai di dalam kamarnya aja dipenuhi sama paket-paket dari Allshop. Tapi walaupun si Jonghyun di kamar aja, dia tuh orangnya disiplin banget cuy. Masih tetap bisa olahraga dan menjaga berat badannya dengan olahraga walaupun gak harus keluar rumah.
Ketika si Junghyun lagi ngeliat keadaan di luar rumah pakai teropong kameranya, dia nggak sengaja nih ngeliat tulisan help di pulau itu. Dia juga ngeliat kalau ternyata ada seseorang di pulau itu, yang bikin si Junghyun jadi kaget sekaligus penasaran nih apa yang barusan dia lihat. Selain itu, si Junghyun kan suka banget ya sama hal-hal yang berhubungan dengan luar angkasa. Dia malah ngira nih kalau orang yang di pulau itu adalah alien cuy. Aneh bener nih emang nih bocah ya. Singkat cerita aja ya, di pulau itu si Songgun nggak sengaja nemuin bungkusan mie instan gitu. Mungkin kalau di sana itu Indomie goreng versi Korea kali ya cuy. Yang ternyata di dalam bungkus mie-nya itu masih ada sisa bumbu-bumbunya. Karena si Songgun yang lapar banget kan, dia jadi ngebayangin betapa enaknya nih makan Indomie cuy. Apalagi pakai telur ya. Karena masih ada sisa bumbu dari Indomie itu, si Songgun ini malah jadi terinspirasi buat bikin bahan mie-nya. Sampai dia simpen tuh bumbu Indominya ya kan. Sementara karena terinspirasi, akhirnya si Songgun ini mencari segala cara buat mencoba menanam dan berkebun cuy. Supaya dari hasil tanamannya itu bisa dia pakai buat bahan tepung mie. Di sisi lain ternyata setiap hari si Junghyun selalu merhatiin kegiatan si Songgun. Yang mana Junghyun masih menganggap kalau si Songgun itu adalah seorang alien. Karena si Junghyun ini penasaran, akhirnya dia mencoba buat mengirim pesan kepada Songgun. Junghyun yang udah selama 3 tahun gak keluar kamar sama sekali, akhirnya dia ngeberaniin diri buat keluar dari rumah cuy. Pesannya itu dia lemparin dari atas jembatan ke bawah pulau itu dengan sebuah botol. Singkat cerita aja nih, udah 3 bulanan si Junghyun belum menerima pesan balasan dari orang di pulau itu, yaitu si Songgun. Tapi ketika Songgun lagi mencari-cari barang bekas, baru deh itu dia nemuin pesan dari si Junghyun yang bertuliskan kata hello. Setelah nemuin pesan itu, si Songgun jadi ngerasa kan kalau ada orang lain yang tahu keberadaannya. Dan dia makin curiga cuy kalau ada orang lain yang lagi merhatiin dia dari kejauhan. Songgun pun langsung membalas pesan itu dengan menuliskan kata di sebuah pasir dengan tulisan how are you. Sementara itu si Junghyun yang tahu kalau pesannya udah dibaca sama orang di pulau itu, tahu si Songgun, dan juga dibalas lagi pesannya. Terlihat kalau dia seneng banget. Nah mulai dari situ nih akhirnya Junghyun jadi sering ngirimin pesan kepada si Songgun. Next, udah beberapa bulan berlalu. Akhirnya tumbuhan yang ditanam si Songgun pun berbuah hasil, yang mana itu adalah tanaman jagung cuy, yang bisa dia gunakan buat membuat bahan tepung mie. Junghyun yang tahu kalau si Songgun ini yang lagi berusaha membuat mie, dia pun mengirim beberapa makanan mie buat Songgun di pulau itu, yang dia anterin melalui seorang kurir. Tapi di sana ternyata Songgun gak mau menerima makanan itu cuy, dan malah ngembaliin balik makanan itu ke si kurirnya. Kenapa ya si Songgun ini gak mau? Besoknya tibalah hari dimana jagung-jagung itu siap untuk dipanen cuy, dan siap juga dibuat menjadi sebuah tepung mie. Singkat, dengan segala cara, akhirnya si Songgun pun berhasil juga nih membuat mie itu. Dan mie-nya itu siap buat dibumbuin pakai bumbu mie yang dia temuin waktu itu cuy. Nah pas dia lagi makan mie itu nih, tiba-tiba aja si Songgun ini malah nangis cuy. Kira-kira kenapa ya dia? Karena gini, ternyata dia tuh nggak nyangka banget apa yang dia rawat dan dia perjuangkan selama ini buat sebuah tanaman jagung doang, sampai akhirnya tuh jagung bisa dibuat menjadi bahan mie adalah sebuah proses yang sangat berarti dan begitu penting buat dia. Sampai dia nangis terharu karena ngerasa bahagia dan bangga atas hasil kerja kerasnya. Nah dari situlah alasan kenapa si Songgun ini menolak makanan yang dikirim dari si Junghyun. Karena si Songgun ini bisa dibilang orang yang menghargai sebuah proses banget, bukan yang instan-instan ya cuy. Keren banget nih, gokil nih si Songgun. Setelah itu si Junghyun ngirimin sebuah pesan lagi cuy, yang berisikan ucapan selamat kepada Songgun karena dia yang udah berhasil membuat sebuah mie. Karena si Junghyun yang selalu ngirim pesan sama si Songgun, sampai akhirnya bikin si Songgun jadi penasaran nih, siapa sih sebenarnya orang yang selalu ngirimin dia pesan. Junghyun yang tahu kalau Songgun ini penasaran sama dirinya, malah bikin si Junghyun ini malah jadi sedih cuy. Jadi kenapa dia sedih ya? Soalnya gini, si Junghyun ini kan cewek yang introvert ansos parah ya. Jadi dia ngerasa kalau dia
tuh nggak pede gitu cuy. Apalagi kalau ada orang yang tahu tentang dirinya, karena dia ngerasa nggak secantik cewek-cewek Korea pada umumnya gitu. Apalagi ternyata kalau si Junghyun ini juga punya bekas luka di bagian kepalanya. Ya udah, makin nggak pede aja dia. Makanya kenapa setiap keluar rumah si Junghyun ini selalu pakai helm cuy. Gue kira dia takut ditilang ya. Singkat cerita aja nih, ketika ada cuaca buruk, terjadilah badai yang cukup besar di kota itu, yang mana bikin semua tanaman si Songgun di pulau itu ikut hanyut dan pada hancur semua. Begitupun sama kapal bebeknya yang udah jadi tempat tinggalnya, sampai kapal bebek itu ikut hanyut ke bawah arus ke tengah laut. Kasian banget nih si Songgun, udah tanamannya hancur, kapal bebeknya hanyut, sedih lah pokoknya. Besoknya, si Junghyun ngelihat keadaan Songgun yang sedih banget gara-gara kejadian badai semalam. Sampai nggak lama nih, di pulau itu muncullah 2 orang lain nih, yang mana mereka itu adalah petugas pembersih pulau yang nanyain ke si Songgun lagi ngapain di pulau itu, karena takut kan. Akhirnya si Songgun pun malah kabur. Mungkin si petugas itu ngira kalau si Songgun itu orang gila kali ya. Dan sialnya juga, si Songgun ini kena tangkep karena kata si petugas, pulau yang di tempat si Songgun itu adalah pulau konservasi, atau bisa dibilang pulau yang dilindungi oleh pemerintah, dan sama sekali nggak boleh ada orang yang tinggal di sana. Setelah itu si Songgun dibawa nih sama petugas kembali ke kota, dan malah ninggalin si Songgun sendirian di jalanan. Udah kayak orang gila cuy, kasian banget sumpah Dani si Songgun. Sementara itu ternyata si Junghyun kebetulan ngelihat kejadian itu cuy. Dia juga coba ngeberanin diri lagi nih buat keluar dari rumah, karena dia yang mau nyamperin dan ketemu sama si Songgun. Nah, karena Songgun nggak tahu harus pergi kemana lagi, bingung kan dia, udah nggak punya tempat tinggal, banyak tagihan utang. Akhirnya dia malah berencana lagi nih buat mau bunuh diri cuy. Tapi kali ini dengan cara dia yang berniat mau lompat dari atas gedung. Aduh. Akhirnya si Songgun pergi ke sebuah gedung gitu dengan naik sebuah bis. Sementara itu kebetulan aja nih si Junghyun ngeliat si Songgun yang naik bis kan, dia pun langsung lari cuy ngejar bisnya si Songgun, sampai bikin si Junghyun udah ngerasa capek banget, gak sanggup lagi buat ngejar bisnya si Songgun. Soalnya si Junghyun ini yang berharap banget lah bisa ketemu si Songgun, walaupun ya cuma sebentar. Karena ngerasa udah nggak ada harapan lagi buat ketemu si Songgun, dia malah jadi nangis cuy. Sedih banget lah nangisnya pokoknya. Tapi nggak lama nih, tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan pada warga seluruh kota, sebuah pengumuman tentang simulasi latihan serangan udara di kota itu, yang mana simulasi itu bikin semua orang-orang di kota dan semua kendaraan-kendaraan di jalanan diwajibkan buat berhenti selama beberapa menit. Ngedengar hal itu bikin si Junghyun ini langsung seneng banget, dan muncullah senyum harapan baru buat ketemu si Songgun, karena bis yang dinaikin si Songgun udah pasti ikutan berhenti. Nah disitulah akhirnya Junghyun kembali ngejar bisnya Songgun, sampai akhirnya mereka berdua pun bertemu juga nih. Tapi di sini kan si Songgun belum tahu nih kalau si Junghyun yang suka ngirimin dia pesan. Si Songgun pun bingung kan, sebenarnya nih cewek siapa gitu. Tapi akhirnya si Junghyun bilang kalau dialah orang yang selalu memperhatikan dan selalu ngirim dia pesan. Nah di akhir film ini terlihat nih kalau Songgun pun akhirnya bahagia banget karena bisa tahu siapa orang yang selama ini selalu merhatiin dia dan selalu ngirimin dia pesan selama dia di pulau itu. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa dipertemukan ya. Cie Songgun. Dan film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe. Komen aja cuy kalau next kalian mau gue bahas film apa lagi nih. Makasih juga yang udah nonton sampai habis, dan bye.